Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbe Masri dengan NIM 2210801038. Di sini saya akan membawakan materi dengan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Di sini saya akan membawa materi yaitu tentang hakikat ibadah. Yang pertama ada pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mengacu seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun batin. Selanjutnya, Yusuf Qoradwa menjelaskan bahwa ibadah adalah cinta dan ketundukan yang sempurna. Cinta dan ketundukan yang dimaksud di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah sebagai puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta atau al-hub. Dan unsur cinta yang sangat tinggi adalah penghambaan diri. Oleh sebab itu, seseorang belum dikatakan beribadah kepada Allah kecuali bila ia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi dia mencintainya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Kenapa dia mencintai Allah lebih dari segala-galanya? Tidak lain karena dia menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, serta Allah lah yang mengelola dan memelihara semuanya itu. Cintanya kepada Allah menjadikan ia semakin taat kepadanya. Cintanya kepada Allah menjadikan ia sadar untuk meninggalkan semua yang dilarangnya. Sejalan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin akan mencintai Rasul dan jihad pada jalannya. Inilah yang disebut cinta utama. Selanjutnya, yang kedua yaitu hakikat ibadah. Menurut Sayyid Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Dari sini, Yusuf Qoradhawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Kewajiban ini muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembagian ibadah. Yang pertama ada ibadah madhad, yaitu atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara dan perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termaksud mudah adalah taharo, wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ibadah ghairul madhad. Ibadah ghairul madhad atau umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan nilai semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang termasuk ibadah ghairul madhad ini diantaranya adalah berdakwah, melangkah amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan dan nahi mungkar atau mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong menolong, dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik tersebut dinilai ibadah ghairul madhad ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya ada bagian keempat yaitu fungsi ibadah. Melalui ibadah, seseorang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ibadah juga dapat membantu seseorang untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik.
Selanjutnya ada prinsip ibadah. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanpa perantara. Yang ketiga, harus ikhlas. Dan yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan dan seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Yang keenam yaitu mudah dan meringankan. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada kata tambahan yaitu unsur man kola walatan zur man kola. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.